Ya, ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Itu terjadi di mana? Di lokasi, di tempat garasi. Se-Indonesia udah membenci Sarah. Yaimin udah di atas kertas. Informasinya kurang lebih sekitar 4 kali. Kenapa saya minta maaf pada Mbak Sahara? Konflik panas yang menyeret Imam Muslimin atau Yaimin dengan tetangganya sendiri, Sahara, sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat ini. Bagaimana tidak, perdamaian makin jauh dari harapan usai Sahara melaporkan balik mantan dosen Universitas Islam Negeri Malang dengan tuduhan ke Polresta Malang Kota. Didampingi kuasa hukumnya, Sahara menyebut jika laporan terbarunya terhadap Yaimin merupakan respons atas sikap Yaimin sendiri yang terus menyerangnya. Mengingat sebelumnya Yaimin melaporkan Sahara untuk kedua kalinya di Polresta Malang. Lantas bukti apa saja yang diberikan Sahara atas laporan terbarunya terhadap Yaimin dengan tuduhan pelecehan? Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik manakala nanti sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan, karena itu punya penyidik. Laporan baru. Dan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. Kami saat ini datang dengan laporan, nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan. Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear, tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Ya, ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Itu terjadi di mana? Di lokasi, di tempat garasi. Di garasi. Jadi di sekitaran, ya karena mereka ini bertetangga, ya di sekitaran tempat konflik. Informasinya kurang lebih sekitar 4 kali. Saya bisanya menjawab begini, ya saya nggak melakukan itu, gitu aja. Saya tidak melakukan itu. Tuduhan itu fitnah, ya, al-fitnah. Terus aku ngomong karena saya orang agama, al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Maka sering saya katakan, hidup itu, apa hidup itu? Saling tolong menolong. Yang kedua, saling cinta kasih di antara sesama tanpa membeda. Ketiga, jangan saling menfitnah alias salinglah mempromosikan antara satu dengan itu. Bagi saya, lah kalau ada orang begitu padahal saya tidak, itu saya katakan itu fitnah besar. Kalau mereka cukup bukti ya silahkan, kalau tidak ya beresiko. Walaupun hanya mengancam, menakut-nakuti juga kalau tidak bisa membuktikan. Karena polisi kalau ada memang itu pasti diproses, langsung ditangkap kalau memang ada. Kalau tidak ada ya nggak mungkin. Panasnya suhu perseteruan yang terjadi antara Yaimin dengan Sahara jelas terlihat dari langkah hukum yang keduanya tempuh dengan saling membuat laporan kepolisian. Sahara yang tidak tinggal diam atas laporan Yaimin dengan cepat melaporkan balik. Dan laporan keduanya tidak main-main, dugaan pelecehan. Tidak itu saja, Sahara juga berencana akan menyambangi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak atas peristiwa yang dialaminya terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Yaimin. Kini genderang perang telah bergema,
Laporan Yaimim selangkah lebih maju dari Sahara setelah mendapat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan pertama yang dibuatnya. Lantas seperti apa perkembangan laporan Yaimim terhadap Sahara? Dan benarkah kini Yaimim sedang berada di atas angin? Jadi tadi kami di BAP atas pelaporan kami ya terhadap saudara terhadap Ibu Sahara yang kami laporkan atas pelanggaran UU ITE. Jadi tadi Yaimim sebagai pelapor, diperiksa sebagai pelapor, sedangkan saya sebagai saksi. Ada banyak pertanyaan tadi, antara lain adalah dampak daripada apa yang telah dilakukan oleh Mbak Sahara ini, terutama dampak material dan imaterial. Dampak imaterial saya jelaskan, tidak bisa saya jelaskan karena apa? Kalau saya menjelaskan ini saya suka terbawa emosi, nangis gitu ya. Jadi saya langsung kepada dampak material, yaitu antara lain saya diberhentikan sebagai, atau bukan diberhentikan ya, saya harus mengundurkan diri sebagai pengajar filsafat tasawuf di Pasca Sarjana UIN Malang. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa proyek yang telah saya bangun dengan beberapa kementerian itu dibatalkan. Kemudian saya diberhentikan dari seluruh jadwal khotib dan ceramah di Malang ini. Jadi seluruh masjid itu meng-cancel saya atau membatalkan jadwal yang sudah dikirim kepada saya, sehingga bagaimanapun itu semua ada uangnya gitu. Jadi secara material itu itu Mbak. Lalu kemudian ini perusakan terhadap secara material ya. Saya nggak hafal, tapi kalau saya sebutkan satu persatu banyak sekali perusakan properti saya, misalnya pot dan lain sebagainya, hebel, tembok itu dihancurkan semua oleh dampak daripada pemberitaan oleh Mbak Sahara ini. Itu antara lain. Dari awal kan saya katakan saya dukung Yaimim dan tidak layak orang muda, tetangga muda yang masih kuat gagah melawan orang tua gitu. Harusnya kan dia berpikir kalau memang dia merasa terganggu Yaimim, dia buat laporan polisi saja secara hukum. Tapi ini kan sudah melibatkan provokasi, persekusi, sehingga jadi kasus nasional. Se-Indonesia udah membenci Sahara, Yaimim udah di atas kertas. Terus Sahara kan tentu punya dasar kenapa dia berjuang. Dan perempuan kan kadang-kala orang manusia kalau harga dirinya dia merasa ada benar, dia juga nggak akan takut. Buktinya nggak ada juga yang berani menyerang atau mempersekusi atau mengangkat langsung Sahara. Ya karena mungkin dia juga punya bukti yang kuat gitu. Oleh karena itu kita sebaiknya menutup aib orang lain, apalagi menutup aib diri kita sendiri. Jangan sampai kita membuka aib orang lain, akhirnya aib kita yang terbuka. Ya, pada prinsipnya kami sangat menghargai ini sudah masuk ke ranah hukum, ya biarkan hukum yang nanti yang berjalan seperti bagaimana mestinya. Kami tidak bisa mengomentari jauh lebih dalam karena itu ranahnya kepolisian. Kerugian material itu kan subjektif ya. Semua orang bisa berargumentasi memiliki kerugian imaterial. Ya tinggal nanti apakah kemudian bisa dibuktikan kerugian imaterial itu. Cuman nyata-nyata prinsipal kami yang menurut hemat saya mengalami kerugian imaterial itu tadi. Laporan Sahara terhadap Yaimim di Polresta Malang telah mematahkan harapan banyak orang yang menginginkan agar kedua tetangga itu segera menyudahi perseteruannya. Terlebih sebelumnya Yaimim dan Sahara sudah berjabat tangan untuk saling memaafkan. Namun siapa sangka, manuver Yaimim dengan melaporkan Sahara untuk kedua kalinya tidak hanya mengecoh banyak orang tetapi juga memunggungi perdamaian yang sudah di depan mata. Sempat terekam saat Yaimim mendatangi Sahara dan meminta maaf, namun hanya berselang 2 hari pemilik nama lengkap Imam Muslimin itu justru melaporkan Sahara.
Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan Yai Mim sehingga lebih memilih melanjutkan proses hukum ketimbang berdamai? Dan apa di balik permintaan Yai Mim terhadap Sahara? Saya minta maaf ya. Iya. Ini Pak ya Allah, terima kasih Pak. Sama-sama minta maaf. Apa yang dimintakan maaf pada saya, yaitu telah berbuat atau berkata kasar. Nah, saya pun juga saya sendiri melihat dan berpendapat bahwa Mbak Sahara itu tidak salah gitu. Mbak Sahara itu bukan satu kesalahan, tapi satu kebenaran, yaitu kebenaran subjektif dia. Kenapa saya minta maaf pada Mbak Sahara? Karena pagi-pagi buta, gitu. Pagi-pagi buta ketika saya malamnya tiba dari Jakarta, pagi-pagi itu saya nyamperin Pak Sofyan yang berada di Gadegbunya. Di situ ada sahabat saya yang sangat ganteng di dunia, yaitu The King of Kong, Pak Muhammad Sofyan. Saya minta maaf dan kita sudah saling memaafkan. Pada prinsipnya kami ini ngikut mau kayak gimana, yaitu yang penting apa, itikat baik. Ya kalau itikat baiknya pengen adem damai, kita ikut. Pengennya ke ranah hukum, kita ikut. Yang nggak kita ikutin ke ranah yang rame-rame. Kami ingin Malang ini tetap kondusif, adem, ayem. Ya kita jaga bersama kota Malang yang indah ini. Artinya apa? Mbak Sahara maupun sahabat saya The King of Kong tidak perlu minta maaf pada saya. Kenapa? Karena saya melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Saya pun merasa benar dan saya menghormati kebenaran subjektivitas Mbak Sahara dan juga The King of Kong, Muhammad Sofyan itu. Itu Mbak Sahara, Mbak. Satu sama lain kan bukan anak kecil dong. Ya, Yai Mim sudah berumur, Pak Mim ini kan sudah berumur, sudah beristri lebih dari satu kali, sudah punya anak, punya cucu. Pun demikian dengan prinsipal kami sudah punya anak. Ya saya pikir kalau kata maaf terlontar itu ya mestinya juga diimbangi dengan perilaku dan sikap. Maaf itu kan tidak bisa hanya berbentuk kata. Maaf itu harus sejalan dengan antara kata dan perbuatan. Tidak perlu dikatakan saya sudah minta maaf nih kita perbaikan, kan tidak perlu begitu kan. Kok kesannya kayak anak kecil sekali begitu loh. Karena sekarang sudah masuk ranah hukum, saya harus bagaimana seperti apa, saya mengikuti saran daripada Panglima saya. Ini saya gambarkan. Peperangan sudah genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian atas dugaan apa? Nggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan. Alias saya juga menabuh perang, genderang perang dengan menunjuk Panglima perang, yaitu siapa namanya ini? Agustian Anggi Siagian. Kenapa saya tunjuk? Ya, pokoknya gitulah. Cocok saya sama dia. Ya, saya serahkan peperangan ini harus menang, tidak ada kalah. Saya menggunakan perang teori Mojopahit, yaitu belalang menyambar mangsa dan seterusnya. Itulah yang dipakai TNI dan pasukannya di seluruh Indonesia, yaitu belalang menyambar perang. Ini antar tetangga, ini bukan antar kampung. Jadi polisi bukan tepat, tapi solusi dan silaturahmi. Kalau lagunya silaturahmi tetap dijaga untuk bekal nanti di surga. Udah, damai aja, simpel kok. Selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.